Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fi dinina wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal waghfir li walidayna wa li masyayikhina wa lil muslimina wal muslimat. Amin. Baik. Kita lanjutkan penjelasan dari kitab Nukhbatul Fikr li musannifihi al-Imam Al-Hafidh Abul Fadl Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, al-mutawaffa sanah 852. Terakhir sudah sampai pada pembahasan bid'ah, yakni perawi yang mubtadi'. Sudah kita sebutkan kesimpulan dalam masalah ini bahwa bid'ah, selama bid'ah tersebut tidak mukaffirah, itu tidaklah menjadi penghalang diterimanya riwayat dia selama mubtadi' tersebut shadiqul lisan, memiliki lisan yang jujur, yakni tidak menghalalkan dusta dan tidak membolehkan dirinya berdusta. 6. Tolong admin share screen-nya diaktifkan. Tsumma qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, tsumma su'ul hifdzi. Ini merupakan sebab yang terakhir dari asbab raddi al-hadis, ya. Dan ini bi'tibar dari sudut pandang apa? Bi'tibar at-ta'an fi dhabat, ya, at-ta'an fi dhabat. 6. Qala rahimahullahu ta'ala, thumma su'ul hifdzi in kana laziman fahuwa syadzu ala ra'yin aw tari'an fal mukhtalif. Kata beliau, kemudian su'ul hifdzi, jeleknya hafalan perawi. Kalau itu lazim, yakni jelek hafalannya terus menerus, memang dari awal jelek hafalannya, dikatakan asyadz ala ra'yin. Hadisnya dikatakan syadz menurut sebuah pendapat di kalangan ahli ilm, yakni syadz karena infiradnya seorang rawi yang dhaif hafalannya. Ketika ada seorang rawi yang dhaif hafalannya, ya, ini dinamakan oleh ala ra'yin, menurut sebagian pendapat di kalangan ulama. Ada sebuah hadis yang di dalam sanadnya ada rawi yang sayyi'ul hifdzi, dikatakan syadz ala ra'yin, ya. Wa ala ra'yin akhar, ini hadis dikatakan hadis dhaif, sebagaimana yang sudah kita sebutkan bahwa dhaif adalah hadis yang di dalam sanadnya ada perawi yang naqisu al-dhabat, ya, naqis al-dhabatnya. Taib, summa qala rahimahullahu ta'ala, au tari'an, atau sayyi'ul hifdznya itu tari'. Apa artinya tari'? Ya, tari' ini khilaf al-asal. Maksudnya asalnya tidak demikian, kemudian dia demikian, ya. Yani asalnya dia hafalannya baik-baik saja, sampai kemudian di akhir umurnya dia rusak hafalannya. Rusak yakni bercampur hafalannya, tagayyur, ya. Dan at-taghayyur itu merupakan awal dari ikhtilat. Awal dari ikhtilat. Jadi kalau seorang ketika awalnya hafalannya baik, apakah dia shadiq atau dia thiqah masalan, kemudian tiba-tiba di akhir umurnya, ataukah karena momen tertentu, kejadian tertentu, tiba-tiba kacau hafalannya, sudah dia tidak bisa bedakan mana hadisnya, mana yang bukan, mana, ya. Nah, di awal-awal perubahannya, di awal-awal mulai hafalannya rusak, itu dinamakan taghayyur, ya, at-taghayyur, taghayyara fi akhirih dikatakan. Dan kalau sudah betul-betul rusak hafalannya, ini sudah dikatakan al-mukhtalith, yang ikhtilat, hafalannya itu campur-campur, ya, sudah tidak bisa dibedakan, ya, mana hadis yang benar dan mana hadis yang salahnya, ya. Ini al-mukhtalith. Al-mukhtalith ini
secara umum biasanya disebabkan karena faktor usia ya. Karena itulah banyak diantara, atau bukan banyak, afwan, ada beberapa atau sejumlah ulama yang dihukumi oleh para ulama dia mukhtalid di akhir umurnya. Misalnya siapa? Hajjaj ibn Muhammad al-Misisi ya, kemudian Abdul Wahab ibn Abdul Majid as-Saqafi, kemudian juga Jarir ibn Hazim, dan beberapa ulama lain, termasuk di dalamnya saya ingat saya Suhail bin Abi Saleh ya, dan juga Rishdin ibn Sa'ad ya, juga sejumlah ulama lain ya yang disebutkan oleh para ulama bahwasanya mereka taghayyara fi akhirih, bahkan ada yang sampai mukhtalid ya, sampai ikhtilat hafalannya. Nah, penyebabnya kebanyakannya karena faktor usia ya, faktor usia. Ada juga yang karena faktor belakangan dia fokus ibadah ya. Kalau faktor usia jelas ya, faktor usia ya itu walaupun tentunya ini bukan sebab utama ya, karena kalau seorang walaupun tua usianya, dan banyak ulama yang hatta sampai dia meninggal dalam usia tua hafalnya masih baik-baik saja, menunjukkan semata-mata faktor usia bukan menjadi sebab, tapi memang kembali kepada akal, al-akal, yakni ketika tua dan akalnya berpengaruh, maka dia hafalannya akan rusak. Tapi kalau tua dan akalnya tidak terpengaruh, maka tetap baik-baik saja hafalannya. Jadi penyebabnya kebanyakannya atau banyak di antara penyebabnya adalah apa? Karena al-haram, yakni karena faktor usia. Kemudian di antara sebab yang lain, masalan karena kurang merojah, tidak mengulang-ulangi hafalannya. Ya, ini disebutkan semisal Rishdin ibn Sa'ad rahimahullahu taala, beliau awalnya rawi yang thiqah, ya, hafalannya bagus. Kemudian belakangan fokus banyak beribadah. Kemudian disebutkan oleh para ulama, kemudian beliau dijangkiti ya oleh penyakit ya, atau hal yang banyak menjangkiti ahli ibadah, yaitu apa? Kurang mengulang-ulang ilmunya, sehingga ya hafalannya pun menjadi rusak ya. Dia banyak melupakan hadis-hadisnya, taghayyara fi akhirih. Nah, maka ini menunjukkan bagaimana urgennya murojaah ilmu bagi seorang talibul ilm. Ya, tanpa murojaah, biar dia sudah sampai jenjang bagaimanapun tinggi dalam keilmuan, kalau dia tidak murojaah ilmunya, maka dia akan berubah dari alam ya, min a'lam ad-din masalan ya, a'lam min a'lam ad-din al-hifdz ya, dari orang yang terkenal akan hafalannya, keilmuannya, akan berubah menjadi apa? Orang yang mukhtalid ya, akan berubah menjadi orang yang al-mukhtalid kalau dia tidak sering mengulang-ulangi apa yang dia ketahui, apa yang dia hafalkan. Taib. Dan ada juga penyebab karena musibah yang menimpa. Disebutkan contohnya seperti Suhail bin Abi Saleh rahimahullahu taala ya. Disebutkan contoh bahwa beliau sempat ya taghayyar fi akhirih, dikarenakan waktu itu terbakar rumahnya, kemudian semuanya habis ya, kemudian itu mempengaruhi hafalan beliau. Yani faktor kesedihan yang mendalam itu bisa merusak hafalan. Sebagaimana faktor kegembiraan yang berlebih itu bisa merusak hafalan. Ya. Karena itu semua berpengaruh. Orang kalau sedih, terlalu sedih, itu bisa merusak hafalannya. Sebagaimana kalau gembira, terlalu gembira, itu juga bisa merusak hafalannya. Maka ini hal-hal yang bisa terkhusus untuk yang kedua kita sebutkan tadi, yakni seorang mukhtalid karena tidak mengulangi hafalannya, hendaknya diperhatikan oleh seorang talibul ilm. Taib, al-mukhtalid ini terbagi dua. Ada yang al-mukhtalid alladhi yadurru ikhtilatuhu, dan ada al-mukhtalid alladhi la yadurru ikhtilatuhu. Ada rawi-rawi yang mukhtalid yang berbahaya ikhtilatnya.
Yang berbahaya apa? Ikhtilatnya. Artinya apa? Ini rawi-rawi yang masuk dalam kategori ini sudah tidak boleh diambil hadisnya sama sekali. Walaupun dulunya dia siqah. Walaupun dulunya dia siqah, tapi ketika dia ikhtilat hafalannya, rusak hafalannya, ya, dan dia masuk dalam kategori pertama, maka semua hadisnya ditolak secara mutlak. Mau enggak bisa dikatakan loh, siapa tahu ini hadisnya yang dulu waktu dia masih siqah. Nah, kalau dia masuk di kategori yang pertama maka ditolak seluruhnya. Ya. Kalau rawi yang mukhtalid dikatakan dia ikhtalafa fi akhirih atau taghayyara fi akhirih, berubah hafalannya di akhir umurnya, dia masuk dalam kategori yang kedua, maka bisa diambil riwayatnya. Apa yang membedakannya? Yang membedakannya adalah bahwa rawi-rawi yang pertama ini, ketika hafalannya sudah bercampur, sudah mulai rusak, dia tetap lanjut memberikan riwayat kepada murid-muridnya, kepada orang-orang. Orang-orang tetap datang belajar kepadanya, mengambil hadis darinya, dari hafalannya, ya. Dia sudah tahu hafalannya berubah, tetap ngotot menyampaikan hadis-hadis. Akhirnya apa? Banyak hadis-hadisnya yang keliru. Orang-orang datang karena husnuzon, dia terkenal siqah dahulu. Orang-orang nggak tahu bahwa ternyata hafalannya sudah berubah. Dia tetap lanjut menyampaikan hadis, riwayat. Dengan tentunya bukan dengan maksud untuk ya dia siqah juga dengan dirinya. Saya hafal insyaallah. Cuman ini ya faktor yang seperti ini yang menjadi keliru, ya, menjadi keliru. Jadi dia masih terus menyampaikan hadis setelah hafalannya berubah, ya. Dan kemudian tidak bisa dibedakan mana rawi-rawi yang meriwayatkan dari dia sebelum hafalannya berubah dan mana rawi-rawi yang meriwayatkan dari dia setelah hafalannya berubah. Tidak bisa diketahui, tidak bisa dibedakan. Yang seperti ini, rawi-rawi seperti ini sudah dikatakan mukhtalif. Ya, bercampur hafalannya, ditolak seluruhnya. Kenapa ditolak seluruhnya riwayatnya? Ditolak secara mutlak karena kita tidak bisa bedakan ini hadis yang sanad ini, ya, hadis dengan sanad ini yang dia berada di dalamnya. Ini hadis ini termasuk hadis yang dia riwayatkan sebelum bercampur atau sebelum ikhtilat atau setelah ikhtilat. Kita tidak bisa bedakan. Jelas sampai sini? Baik. Contoh misalnya seperti tadi ya, Rishdin ibn Sa'ad. Rishdin bin Sa'ad. Ini termasuk rawi yang rusak hafalannya. 6. Kemudian masalan Hajjaj, tapi ini saya sebentar. Hajjaj bin Arta. Baik. Ini juga termasuk rawi yang berubah, yang taghayyur fi akhirih, yang merusak hadisnya. Kenapa tidak bisa dibedakan mana hadis-hadis atau mana rawi-rawi yang meriwayatkan dari dia sebelum ikhtilat dan mana yang tidak? Ya, mana yang tidak bisa apa yang meriwayatkan setelah ikhtilat. Nah, kemudian yang kedua, ada rawi-rawi yang ikhtilat memang rusak hafalannya di akhir umurnya, tapi tidak berbahaya ikhtilatnya. Tidak berbahaya ikhtilatnya. Kenapa? Ada dua sisi, dua alasan. Alasan yang pertama, bahwa dia dalam tanda kutip tahu diri, ya, dalam tanda kutip, ya, dalam artian yang positif. Tahu bahwasanya hafalan saya sudah rusak. Sudah tidak benar ini hafalan saya. Maka sejak saat diketahui hal tersebut, dia berhenti mengadakan majelis riwayah, mengadakan majelis tahdis. Ya, tidak ada lagi orang yang datang untuk mengambil. Kenapa? Dia sudah larang, sudah saya tidak ini lagi, ya. Saya ingin hadis-hadis saya dulu itu terjaga. Karena kapan saya tetap lanjut menceritakan, bisa ikut-ikutan rusak yang dulu yang bagus-bagus karena tidak bisa dibedakan nantinya. Maka saya ingin menjaga hadis-hadis saya yang dulu yang orang sudah riwayatkan dan saya siqah ketika itu, saya bagus hafalan saya ketika itu, saya mau hadis itu tetap terjaga dengan cara apa? Saya stop sekarang supaya enggak bercampur nantinya. Nah, ada juga yang memiliki keluarga yang baik. Ya, ini di antara maslahat dan manfaat memiliki keluarga yang saleh. Jadi ketika si anak menyadari ini bapaknya sudah tidak bagus hafalannya, anaknya kan ikut dari awal, dia tahu hadis-hadis bapaknya. Mungkin di majelis terakhir dia dengar ini kok bapaknya ini banyak salah sudah. Ini ada masalah dengan hafalan orang tuanya. Maka sejak saat itu, ya, si anak berinisiatif sendiri. Ya, kemudian melarang orang-orang siapa yang mau datang, dia mengatakan ikhtalatu abi, sudah cari yang lain saja. Dia jaga hadis-hadis ayahnya dengan cara apa? Dia melarang orang lain datang, ya, dan mengambil hadis dari ayahnya.
Taib. Ini apa namanya? Orang-orang yang mukhtalif tapi la yadhurru ikhtilatuh. Ya, la yadhurru ikhtilatuh. Dan ada juga orang, ya, ada juga yang seperti ini modelnya. Yakni dia tetap memberikan riwayat setelah ikhtilat. Dia tetap memberikan riwayat setelah ikhtilat. Jadi setelah bercampur hafalannya, dia tetap memberikan riwayat. Tapi bisa diseleksi mana murid-murid yang meriwayatkan darinya sebelum ikhtilat dan mana murid-murid yang meriwayatkan darinya setelah ikhtilat. Bisa dibagi, bisa dikelompokkan. Ditahu orang-orangnya secara tertentu. Misalnya dia ini meriwayatkan ya apa namanya punya murid, punya tabaqat, ya, punya muridnya beberapa tabaqat, ya. Misalnya muridnya ada 3 tabaqat. Satu murid pertama dulu, istilahnya mungkin sudah khatam, sudah ya apa namanya jadi alumni pondok semua, sudah tamat, selesai, keluar rihlah, dia sudah mengambil semua hadis-hadis gurunya. Nah, ini orang-orangnya diketahui misalnya. Kemudian ada tabaqat yang kedua juga masih sempat mendapat. Nah, tabaqat ketiga ini yang terakhir, yang datang belakangan, inilah yang mendapati gurunya bercampur hafalannya. Nah, ini kalau diketahui orang-orangnya, maka ini juga bisa masuk dalam kategori yang kedua. Walaupun dia masih menceritakan hadis, masih menyampaikan hadis ketika ikhtilat, tapi murid-muridnya bisa ditamiz, bisa dipilah dan dipilih mana yang meriwayatkan darinya sebelum ikhtilat dan mana yang meriwayatkan darinya setelah ikhtilat. Jelas sampai sini ya? Taib. Jadi rawi-rawi yang la yadhurru ikhtilatuhu, rawi-rawi yang dikatakan ikhtalata walakin la apa namanya? La yadhurru ikhtilatuhu. Dia ikhtalata. Nah. Dia tercampur hafalannya namun tidak masalah ikhtilat. Maka yang seperti ini keadaannya, kapan dia muncul di tengah sanad, maka tidak dihukumi dhaif sanadnya, tetap dihukumi sesuai dengan kondisi dia asalnya. Kalau dia soduk maka soduk, kalau dia siqah maka dia siqah. Jelas sampai sini ya? Taib. Dan ada beberapa rawi yang disebutkan oleh para ulama yang masuk dalam kategori ini, ya. Di antaranya seperti Jarir ibn Hazim. Ini kalau kita dapati Jarir bin Hazim di dalam sanad, kita rujuk biografinya, akan disebutkan bahwa beliau ini ikhtilat, tapi lam yadhurru ikhtilatuhu. Tidak ada masalah ikhtilatnya. Kenapa tidak ada masalah? Bisa jadi karena 2 faktor tadi. Imma karena dia sudah berhenti, ya, dia sudah berhenti meriwayatkan menceritakan hadis setelah dia ikhtilat, atau dia masih lanjut tapi bisa ditahu mana murid-muridnya yang menceritakan sebelum ikhtilat, yang mengambil hadis dari dia sebelum ikhtilat. Maka yang seperti ini kita harus lacak siapa murid-muridnya. Kalau ternyata di dalam sanad tersebut muridnya adalah yang meriwayatkan dari dia sebelum ikhtilat, maka hadisnya tetap sahih. Tapi kalau ternyata murid dalam sanad tersebut masuk dalam list daftar murid-murid yang meriwayatkan dari dia setelah ikhtilat, maka hadisnya didhaifkan. Ini kan bisa karena itulah butuh rincian untuk kondisi yang kedua ini. Untuk orang rawi-rawi yang tetap meriwayatkan tapi murid-muridnya bisa dibedakan, maka yang seperti ini butuh dirinci, lihat siapa muridnya yang meriwayatkan dari dia. Kemudian periksa kalamnya para ulama, ya, periksa kalamnya ulama apakah dia masuk dalam kategori yang meriwayatkan sebelum atau setelah. Ya. Cuman untuk Jarir bin Hazim rahimahullahu taala ini wallahu a'lam bishawab masuk dalam kategori yang pertama. Yang pertama yakni yang berhenti sama sekali, tidak lagi menceritakan setelah ikhtilat. Sehingga kalau seperti ini tidak perlu dicek murid-muridnya. Kenapa? Karena dia berhenti total sejak dia tagayyur. Maka tidak perlu dicek murid-muridnya. Semua murid-muridnya bersih. Baik, ini Jarir ibn Hazim. Semisal dengan Jarir bin Hazim yang juga berhenti memberikan hadis setelah berubah hafalannya adalah Hajjaj ibn Muhammad Al-Mistisi. Nah, ini juga. Kemudian ada juga Abdul Wahhab ibn Abdul Majid As-Saqafi. Ini siapa yang aktif mic-nya? Tolong dimatikan.
ini ya beberapa rawi yang masuk dalam kategori rawi-rawi yang ikhtilat tapi lam yadurru ikhtilatuhu. Ya. Jadi kesimpulannya kalau kita mau jabarkan secara umum ya bisalah dibagi menjadi bisa dibagi tiga sebenarnya. Kalau kita mau jabarkan secara tafsil, yakni rawi-rawi yang al-mukhtalit alladzi yadurru ikhtilatuhu. Siapa ini? Yakni rawi-rawi yang tetap menceritakan hadis setelah hafalannya berubah dan murid-muridnya tidak bisa ditamyiz, tidak bisa dibedakan mana yang sebelum, mana yang setelah. Kemudian yang kedua, rawi-rawi yang mukhtalit alladzi la yadurru ikhtilatuhu, ya. Ikhtilat tapi tidak berbahaya ikhtilatnya dikarenakan apa? Dia berhenti memberikan riwayat setelah hafalannya berubah. Contohnya 3 orang ini. Ya, rahimahumullahu taala. Kemudian yang ketiga ada rawi-rawi yang mukhtalit, ya, yang dia masih lanjut memberikan riwayat setelah hafalnya berubah, tapi murid-muridnya bisa ditamyiz, bisa dipilah dan dipilih mana yang meriwayatkan sebelum berubah dan siapa yang meriwayatkan setelah berubah. Nah, kalau seperti ini keadaannya, maka setiap sanad yang kita dapati yang dia berada di dalamnya, kita harus cek muridnya dalam sanad itu apakah termasuk yang meriwayatkan dari dia sebelum ikhtilat maka hadisnya aman, ataukah setelah ikhtilat maka hadisnya didhaifkan. Jelas sampai sini? Taib, ini akhir penjelasan berkenaan dengan asbab ar-rad al-hadis. Ya, totalnya ada 10 seluruhnya ya, sebagaimana disebutkan di sini oleh beliau rahimahullahu taala. Nah, taib. Kemudian setelah beliau menyebutkan hadis-hadis yang dhaif dengan semua jenisnya atau dengan jenis-jenis yang beliau sebutkan di sini. Apakah dhaif dikarenakan ta'nun fil isnad, atau dhaif dikarenakan ta'nun fil adalah, atau dhaif karena ta'nun fi ad-dhabt, ya. 6, totalnya ta'an yang mengarah kepada adalah dan dhabt ada 10. Sementara ta'an yang mengarah kepada inqita' fi sanad ada muallaq, mursal, mu'dhal, munqati, ada 4. Iya. Nah, berarti totalnya secara umum ada 14 ya. Totalnya secara umum ada 14. Nah, walaupun sebahagiannya lagi bercabang ya, kayak muallal misalnya atau kayak al-waham. Al-waham ada beberapa jenis di bawahnya sebagaimana yang sudah disebutkan. Ala kulli hal, sekarang beliau akan menjelaskan dari semua hadis-hadis yang mardud tadi, hadis-hadis yang dhaif dari awal yang beliau bahas dari pembahasan muallaq sampai pembahasan ikhtilat terakhir ini, mana hadis-hadis yang dhaifnya itu bisa dihasankan. Ya, bisa naik ke derajat hasan li ghairihi kalau datang dari jalan yang lain. Dan mana hadis-hadis yang karena terlalu parahnya tidak bisa dikuatkan naik ke derajat hasan li ghairihi. Kata beliau rahimahullahu taala, wa mata tubi'a sayyi'ul hifdzi bi mu'tabarin wa kadzal mastur wal mursal wal mudallas sara hadithuhum hasana la li dzatihi bal bil majmu'. Kata beliau rahimahullahu taala, kapan rawi yang sayyi'ul hifdz rusak hafalannya, imma rusak hafalannya terus menerus, atau rusak hafalannya karena dia mukhtalit, tercampur hafalannya dan tidak bisa dibedakan ini sebelum atau setelah ikhtilat. Nah, di sini kalimat sayyi'ul hifdzi ini isyarat, bukan sekedar sayyi'ul hifdzi saja, tapi masuk di dalamnya rawi-rawi yang seperti sayyi'ul hifdzi, yang sama atau lebih ringan. Ya, semisal apa? Al-waham. Ya, al-waham. Nah, dia keliru di dalamnya. Ya, keliru di dalamnya. Nah, intinya adalah rawi-rawi yang hafalannya fihi syai', ya. Dia dhaif dalam hafalannya, naqisul dhabt. Ya. Kapan rawi-rawi semacam ini yang sayyi'ul hifdzi, yang jelek hafalannya, tubi'ah, diikuti, yakni didukung, ada mutaba'ah dari jalan yang lain, bi mu'tabar. Yang dimaksud dengan mu'tabar di sini adalah dhaif yang ringan juga sama seperti dirinya. Kata kalimat i'tibar di kalangan para ulama itu bermakna dhaif tapi fi syawahid, bisa hanya sekedar dijadikan pendukung saja, tidak bisa dijadikan i'timad. Kadang seorang alim jarh wa ta'dil ketika mensifati seorang perawi ditanya misalnya bagaimana halnya si fulan, dia katakan yuktabu hadithuhu wa yu'tabar. Hadisnya ditulis dan dijadikan i'tibar. Maksudnya apa? Ya, dia dhaif tapi tulis saja hadis-hadisnya, tetap tulis walaupun dia rawi dan dhaif, tetap tulis hadis-hadisnya. Siapa tahu nanti hadis-hadisnya bisa dijadikan i'tibar.
yakni mendukung hadis dhaif yang lain. Iya. Kata beliau, kapan sayyul hifzi? Rawi-rawi yang lemah hafalannya ini didukung oleh rawi yang mu'tabar, yakni yang dhaif juga, yakni bukan dhaif yang parah. Wa kadzal mastur. Kemudian sama halnya ketika dalam sanad terdapat rawi yang mastur, majhulul hal. Ini isyarat bahwasanya majhulul ain itu dhaifnya tidak bisa naik ke derajat hasan. Yang bisa naik ke derajat hasan kalau rawi mastur datang dari jalan lain, rawi mastur juga. Ya, atau hadis rawi yang mastur, yakni sanad di dalamnya ada rawi yang majhulul hal didukung dengan rawi yang dhaif. Dia tidak majhul tapi dia dhaif. Maka ini bisa naik, kata beliau. Wal mursal, demikian pula wal mursal, wal mudallas. Al mursal di sini isyarat akan apa? Wakil untuk munqati. Munqati dan mu'dhal. Ini bisa naik. Ya. Mursal masuk di dalamnya munqati dan al mu'dhal. Adapun mu'allaq kalau dia tanpa sanad ya harus dicari sanadnya dulu. Tidak bisa dihukumi apa-apa kalau tanpa sanad. Kalau dia mu'allaq. Nah, demikian pula al mudallas. Al mudallas ini wakil untuk mursalul khafi, untuk saktun khafi. Ya. Kapan didukung semuanya dari jalan yang lain dengan didukung oleh mu'tabar, yakni hadis yang dhaif juga. Sara hadithuhum hasana la lidzatihi bal bil majmu'. Maka hadis mereka berubah menjadi hasan, bukan hasan lidzatihi tapi hasan dari seluruh jalan-jalannya, yakni hasan li ghairihi. Baik. Jadi di sini beliau menyebutkan al-mastur sayyul hifzi. Ini wakil untuk semua rawi-rawi yang fihi syai' min adh-dha'f fi hifzihi. Ada kelemahan hafalan. Yang kedua mastur, yakni al-majhul, majhulul hal maksudnya, bukan majhulul ain. Kemudian yang ketiga apa? Al-mursal. Ini mewakili al-munqati, al-mu'dhal. Iya. Kalau al-mu'allaq yang dihilangkan cuma satu sanadnya, cuma satu rawi, ini bisa masuk ke sini. Iya. Tapi mu'allaq rata-rata ya banyak sanad yang dihilangkan sehingga kita nggak tahu. Taib. Ala kulli hal inqita. Ya, diwakili oleh mursal. Kemudian yang terakhir apa? 6. Apa terakhir tadi? Al-mudallas. Al-mudallas ini wakil untuk mewakili mursal khafi juga. Jadi yang saktun khafi. Nah, ini 4 jenis hafalan agak lemah. Hafalan agak lemah, majhulul hal. Taib, majhul al-hal. Inqita zahir dan inqita batin, inqita khafi, ini semuanya kalau datang pendukung dari jalan lain semisal dengannya, ya, mirip dengannya atau semisal dengannya atau bahkan mungkin lebih kuat darinya, maka dia bisa naik ke derajat hasan li ghairihi. Ya. Hasan li ghairihi. Selain dari 4 ini, maka tidak bisa naik ke derajat hasan li ghairihi. Apa selain 4 ini? Ya, kadzab, muttaham bil kadzib. Semua hal-hal yang mengarah kepada adalah secara umum, seperti fisik, kefasikan. Taib, kefasikan. Bid'ah yang mukaffirah. Bid'ah yang mukaffirah. Ini semua masuk dalam kategori dhaif yang tidak bisa dikuatkan. Ya. Kemudian mengarah ke hafalan yang sangat parah seperti kasratul ghaflah, ya, kasratul ghaflah. 6. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam pembahasan hadis munkar sebelumnya. Ya. Rawi yang sangat parah hafalannya. Ya, ini tidak bisa dikuatkan, dikatakan dhaif jiddan atau wahin bimarrah dan seterusnya. Sangat lemah sekali. Atau dikatakan dia talif, halik, binasa. Halik ini rawi-rawi fasik biasanya. Taib. Jadi untuk rawi-rawi yang muttaham bil kadzib atau rawi kadzab muttaham bil kadzib, kemudian rawi-rawi yang parah hafalannya, kemudian majhul al-ain, ini semua walaupun datang pendukungnya dari jalan lain tidak bisa naik ke derajat hasan. Karena ini rawi-rawi, karena ini apa? Ya, adalah hadis yang syadidud dhaf, sangat parah dhaifnya sehingga tidak bisa naik ke derajat hasan. Sehingga tidak bisa naik ke derajat al-hasan. Baik. Afwan sebentar.
Taib. Afwan, ada. Nah, sudah ya. Jadi ini kesimpulan untuk hadis-hadis yang bisa dihasankan, yakni hadis-hadis yang di dalam sanadnya terdapat rawi yang sahihul hifzi, yakni yang agak lemah hafalannya. Kemudian yang mastur, yakni majhulul hal, kemudian al-mursal, yakni mencakup di dalamnya munqati, ya, dan juga al-mu'dhal, al-mudallas, dan mencakup di dalamnya al-mursalul khafi. Ini bisa naik ke derajat hasan. Taib. Ini kalau hadis doif didukung sama hadis doif yang lain, ini bisa naik ke derajat apa? Hasan. Jelas? Ataukah hadis doif didukung oleh hadis hasan, atau hadis doif apalagi kalau didukung dengan hadis sahih, maka ini hadis doif bisa naik ke derajat hasan. Jelas? Ini asal masalahnya seperti ini ya. Taib. Sudah, ini selesai pembahasan berkenaan dengan hasan li ghairihi. Naam, wallahu taala alam bisawab. Summa qala rahimahullahu taala thumma al-isnadu imma ayyantahiya ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada tambahan sallallahu taala alaihi wasallam. Labas. Naam. So tasrihan au hukman min qawlihi au fi'lihi au taqririhi, ya, au ila sahabi kadzalik wa huwa man laqiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'ala al-islam walau takhallalat riddatun fil asah. Ini jenis hadis yang kedua. Au ila tabi'ina wa huwa man laqiya as-sahabiyya kadzalik. Fal awwalul marfu'u wasani al-mawqufu wasalis al-maqtu' wa man duna tabi'i fihi misluhu wa yuqalu lil akhiraini al-atharu. Baik. Pembahasan berikutnya ya berkenaan dengan taqsimul hadis bi'tibar man nusiba ilaihi al-kalam. Pembagian hadis dari sudut pandang kepada siapa ucapan di dalam matannya disandarkan. Yang pertama, namanya apa? Dikatakan oleh beliau al-marfu'. Ya. Yang kedua al-mauquf, dan yang ketiga al-maqtu'. Yang ketiga apa? Al-maqtu'. Baik, kita lihat kata beliau rahimahullahu taala, tsummal isnad, kemudian isnad. Ya. Al-isnad sudah berlalu definisinya. Al-isnad adalah silsilatur ruwat al-musilatu ilal matan. Mata rantai perawi, ya, yang mengantarkan kita sampai ke matan, itu al-isnad, dan juga dinamakan as-sanad. Ini dua penamaan untuk hal yang sama, al-isnad was sanad. Kata beliau kemudian sanad imma ayyantahiya ila nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, jika sanad tersebut berakhir sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti di ujung sanadnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tasrihan au hukman, baik secara sharih maupun secara hukum, ya, min qaulihi, baik berupa sabda beliau atau perbuatan beliau atau takrir beliau atau takrir persetujuan dari beliau, maka ini dinamakan hadis al-marfu. Jadi al-marfu adalah ma udhifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takririn. Nah, dan dia terbagi menjadi dua. Ada al-marfu, apa? Tasrihan. Dan ada yang kedua apa? Al-marfu hukman. Al-marfu hukman. Taib. Pertama al-marfu, apa yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa ucapan atau perbuatan atau takrir. Ya. Nah, kalau kita lihat taksim ini, taksim bi'tibar man nusiba ilaihil kalam. Maka ini taksim berkenaan dengan al-matan, tidak berkenaan dengan as-sanad. Tidak berkenaan dengan as-sanad. Karena itulah pembagian hadis menjadi marfu, mauquf dan maqtu itu enggak dipandang sanadnya. Maksudnya enggak dipandang sanadnya, mau dia ada sanad, mau tidak ada sanad, mau dia hadisnya sahih, mau hasan, mau dhaif, bahkan hadis maudhu sekalipun, hadis palsu sekalipun, ya, itu bisa jadi hadis marfu.
Itu bisa jadi hadis marfu. Kapan? Kalau di ujung, kalau itu merupakan ucapan yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas sampai sini ya? Disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau saya sekarang mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat, maka ini hadis marfu. Walaupun saya tidak membawakan sanad antara saya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini dinamakan hadis marfu. Kenapa? Karena yang dipandang adalah siapa yang berada di ujung, kepada siapa ucapan tersebut dinisbatkan. Saya katakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau saya katakan misalnya kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jalasa ya fi salatihi kadza wa kadza misalnya. Beliau kalau duduk dalam salatnya begini dan begitu. Ini ucapan disandarkan kepada siapa? Kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik dengan sanad yang lengkap ataukah dengan sanad yang terputus ataukah tanpa sanad sekalipun, baik itu hadis dhaif, hadis sahih, hadis hasan, hadis maudhu sekalipun, selama di situ disebutkan ucapan yang dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu hukumnya marfu. Baik berupa qaul atau fiil atau takrir, persetujuan. Takrir misalnya sahabat mengatakan apa? Masalan kunna naf'alu kadza ya fi hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami melakukan hal ini dihadiri di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau tidak mengingkari, tidak ada komentar. Ya. Ini takrir. Ini apa? Takrir. Misalnya dikatakan apa? Ukila ad-dhab fi ma'idati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ad-dhab yakni kadal padang pasir itu pernah dimakan di meja makannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di hidangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Ya seandainya itu haram tidak mungkin dihidangkan di meja makan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini takrir dari beliau. Ya. Atau semisal Ibnu Abbas yang datang ya, dengan menaiki atan keledai betina ya. 6. Kemudian melewati apa? Famarartu fi ba'di as-sufuf, kata beliau. Saya melewati di antara saf. Ya, kemudian saya ikatkan atan tersebut, kemudian saya masuk ke dalam saf dan dikatakan walam yunkir dzalika alayya ahad. Tidak ada seorang pun yang mengingkari saya. Tidak Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak juga para sahabat radhiyallahu anhum. Maka ini dinamakan apa? Takrir, persetujuan, yakni diamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap sebuah amalan ataupun ucapan, ya, beliau tahu, beliau dengar, ya, beliau tahu itu ucapan, beliau dengar, bahkan mungkin beliau lihat perbuatan tersebut, namun beliau tidak komentar apa-apa. Maka itu termasuk dalam hukum marfu. Kenapa? Karena itu adalah takrir, persetujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, li'anna an-nabiyya la yajuzu lahu tarku inkaril munkar. Ya, tidak boleh bagi seorang nabi untuk mengingkari kemungkaran. Kenapa? Karena Allah Ta'ala berfirman, wallahu ya'asimuka minan nas. Allah yang akan melindungi kamu dari orang, jangan takut. Pokoknya kemungkaran diingkari. Ya. Tidak ada hal yang tidak ada uzur bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tidak mengingkari kemungkaran saat itu juga. Taib. Sudah ya? Ini hadis al-marfu. Min qaulin aw fi'lin aw takririn. Kemudian termasuk dalam kategori qaul adalah hadits qudsi. Hadits qudsi adalah nisbat kepada Al-Quds. Ya, yakni Allah Subhanahu wa taala Al-Quddus. Dikatakan hadits qudsi karena lafaz dan maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja dalam pembahasan mustalahul hadis itu tidak disendirikan, hadits qudsi tidak disendirikan, melainkan digabungkan dengan hadis marfu. Mengapa? Karena hadis qudsi itu termasuk riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni riwayat beliau dari Allah Subhanahu wa taala, tapi para sahabat mendengarnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala itu merupakan tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan hal itu dengan lafaz beliau, maka itu bisa masuk dalam kategori marfu. Karena itu Al-Qur'an ya, juga dikatakan innahu laqaulu rasulin karim. Ya. Bahwa Al-Qur'an itu adalah ucapan dari Rasul yang mulia, yakni karena beliau alaihi salatu wasallam yang membacakan Al-Qur'an yang beliau dengarkan dari Jibril. Beliau yang membacakan hal tersebut kepada para sahabat, maka syah dinisbatkan kalam ini kepada beliau mimbab sifatnya nisbi. Iya, sifatnya apa? Nisbi. Nah,
Maka hadits qudsi itu masuk dalam kategori hadis marfu. Kenapa? Karena Nabi SAW yang menceritakannya dengan lisan beliau. Taib. Kemudian di sini kata beliau rahimahullahu taala tasrihan au hukma. Hadis marfu, sekali lagi kita ingatkan, hadis marfu, mauquf, maqtu tidak ada hubungannya dengan sahih, dhaif, hasan, tidak ada. Ini pembahasan yang pembagian yang berbeda. Ya. Maka hadis marfu bisa sahih, bisa dhaif, bisa palsu. Hadis mauquf juga seperti itu, bisa maqtu, hadis maqtu juga seperti itu, bisa ada sanadnya, bisa laisa lahu sanad, bisa la asla lahu dan semacamnya. Baik. Kemudian hadis marfu terbagi menjadi dua, ada yang tasrihan dan ada yang hukman. Tasrih artinya tegas, itu merupakan sabda Nabi SAW. Misalnya, qala Rasulullah SAW, man ahdatsa fi amrina hadza. Ini tasrih, marfu tasrihan. Ya. Ataukah fi'il, ya, ataukah fi'il. Misalnya Nabi SAW, ya, nam idza kabbara fis salati, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kabbara fis salati sakata hunayatan atau hunayinam, sakata hunayatan qabla ay yaqra. Beliau kalau setelah takbir beliau diam sejenak sebelum membaca Al-Fatihah. Maka ini apa? Kutipan fi'il Nabi sallallahu alaihi wasallam atau takrir beliau. Ya, atau takrir beliau, persetujuan beliau. Jelas sampai sini ya? Di mana dilakukan sesuatu, diucapkan sesuatu, dihadiri dan dilihat atau diketahui dan didengarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun beliau tidak mengingkari. Itu masuk dalam kategori marfu yang tasrihan. Kemudian yang kedua ada yang marfu hukman, yakni dia hanya marfu dari sisi hukum saja. Adapun dari sisi teksnya dia itu hadis mauquf. Dia itu hadis mauquf. Taib. Misalnya ada ucapan sahabat, tapi ucapan sahabat ini tidak mungkin dia mengambil dari kantongnya sendiri, yakni dari pikirannya sendiri, tidak mungkin. Pasti sahabat ini mengambil dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuman karena satu dan lain hal, para sahabat tidak menisbatkannya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, langsung saja mengatakan seperti itu. Ini adalah ucapan dia, ucapan sahabat tersebut. Taib, ya. Dan disandarkan secara tasrih kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak disandarkan secara tasrih kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi hukumnya sama saja kalau Nabi Alaihi Wasallam yang melafalkannya. Taib. Hadis yang marfu hukman ini bisa kita bagi lagi menjadi dua. 6. Ada yang bisigotihi, ada yang marfu hukman bisigotihi, dan yang kedua bimatnihi. Ya. Ada yang marfu hukman dari sisi matannya. Dari sisi apa? Matannya. Contoh misalnya dari sigohnya, yakni sigoh yang dimaksud di sini yakni sigoh tahammul dari sahabat. Misalnya sahabat mengatakan umirna atau nuhina, kami dilarang atau kami disuruh, kami diperintah atau kami disuruh, tanpa menyebutkan siapa yang menyuruh dan siapa yang melarang. Maka yang seperti ini, ya, walaupun ucapannya sahabat tapi dianggap marfu hukman, yakni siapa lagi yang menyuruh kalau bukan Nabi alaihi salatu wasallam. Misalnya ucapan Ummu Atiyah radhiyallahu taala anha, ya, umirna an nukhrijal huyad wa zawatil khudur ila al musalla. Ya. Kami diperintah untuk mengeluarkan perempuan yang haid dan perempuan yang dipingit menuju ke lapangan salat Id. Ini jelas. Ucapan ini bukan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ummu Atiyah hanya mengatakan kami diperintah. Tapi kata para ulama ini hukumnya hukum marfu. Walaupun surahnya surah mauquf, ucapan sahabat, tapi hukumnya hukum marfu. Kenapa? Jelas yang memerintah siapa. Ya, demikian pula ucapan Ummu Atiyah radhiyallahu taala anha, ya, nuhina an ittiba'il janaiz wa lam yu'zam alaina. Kami dilarang untuk mengikuti jenazah, mengiringi atau mengantar jenazah, namun tidak dilarang dengan tegas, yakni hukumnya makruh bagi perempuan mengantar jenazah. 6. Maka di sini juga ini bukan marfu. Kenapa? Ini ucapan Ummu Atiyah. Ucapan Ummu Atiyah.
Namun para ulama mengatakan ini hukumnya hukum marfu, yakni yang melarang adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ada sebagian ulama yang memandang ya tetap ada kemungkinan bisa jadi yang memerintah dan yang melarang adalah Abu Bakar As-Siddiq ketika jadi khalifah atau Umar radhiyallahu an. Ya, radhiyallahu anhuma. Ya, tapi ini ihtimal ada tapi ihtimalnya dhaif. Ya, wal asal ketika sahabat mengatakan kami disuruh, kami dilarang, yang menyuruh dan melarang itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk marfu hukman. Kemudian kalimat minas sunnah. Ini juga marfu hukman. Ketika sahabat mengatakan minas sunnati kadza wa kadza. Ya, minas sunnati an tadha'a yadakal yumna ala yadikal yusra fi shalah, masalan. Termasuk sunnah kamu meletakkan tangan kananmu di atas tangan kirimu dalam sholat. Ini ucapan sahabat. Ya. Teksnya ucapan sahabat, tampilan luarnya mauquf, ucapan sahabat. Tapi para ulama mengatakan inilah hukmur rafa, hukumnya hukum marfu. Yani yang dimaksud dengan sunnah di sini siapa lagi kalau bukan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada juga sebagian ulama yang mengatakan ada kemungkinan yang dimaksud sunnah di sini sunnahnya Khulafaur Rasyidin atau sunnahnya Abu Bakar wa Umar, karena warid dalam sebagian riwayat disuruh untuk mengikuti Abu Bakar dan Umar, yakni sunnah Abu Bakar dan Umar. Nah, namun kata jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan itu ada ihtimal tapi ihtimal yang dhaif. Al-asal sunnah menurut para ketika sahabat mengitlaqkan kata sunnah, maka yang dimaksud dengannya adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan yang lain. Bukan yang lain. Jelas sampai sini ya. Ini termasuk hal ini. Kemudian misalnya ucapan sahabat kunna naf'alu ya fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Misalnya kunna naf'alu atau naqulu. Kami berkata atau kami melakukan sesuatu atau naqulu kadza. Ya. Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bedakan antara ini dengan takrir. Kalau takrir Nabi lihat, Nabi dengar, Nabi ketahui. Adapun kalimat ini, kami melakukan ini di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak ada kejelasan bahwa tidak ada penegasan ya, tidak ada penegasan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu, dengar. Ya, intinya tahu tentang hal itu. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu, maka dia masuk dalam kategori yang ini, takrir. Marfu yang sharih, marfu yang tasrih. Baik, masuk di sini. Marfu yang tasrih. Tapi dikatakan di sini kami melakukan atau mengucapkan hal ini di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya disandarkan bahwa ini perbuatan terjadi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka yang seperti ini juga menurut pendapat yang paling kuat di kalangan ulama, ketika dia disandarkan fi ahdin Nabi, disandarkan kepada masa kenabian, maka ini juga dihukumi hukum marfu. Dihukumi hukum marfu. Taib, ini beberapa contoh hadis yang lafaznya lafaz mauquf tapi dia marfu secara hukman, yakni hukumnya hukum marfu. Sama saja kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengucapkannya. Kemudian yang kedua, yakni hadis yang marfu secara hukum dikarenakan matannya, kandungan matannya. Ini ada banyak macam. Ya. Misalnya qaulus sahabi fi sababi an-nuzul. Ya. Fi sababi nuzulil ayah. Ucapan sahabat ketika menyatakan bahwa ayat ini turun karena ini, atau terjadi kejadian seperti ini, kemudian turunlah ayat ini. Ini walaupun ucapan sahabat tapi memiliki hukum marfu. Yani sama saja kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersabda. Kenapa? Karena para sahabat mengalami hal tersebut, tahu betul kapan turunnya ayat tersebut. Jelas sampai sini? Maka kalau seorang sahabat menyebutkan secara tasrihan, jelas tidak ada ihtimal lain, ya, tidak ada kemungkinan, karena di sini ada pembahasan tersendiri insyaallah saya di al-mutawwalat ya, di kitab-kitab yang lain yang lebih panjang. Intinya bahwa ketika sahabat mentasrih bahwa kejadian ini adalah sebab nuzulnya ayat ini, maka ini dihukumi marfu. Yani diterima bahwa ini betul-betul turun, ayat ini turun karena itu. Ini apa namanya? Yang pertama. Kemudian yang kedua ya, yang kedua adalah
mala majala lil ijtihad fih, ya, atau fi mas'alah allati la majala lil ijtihad fiha. Matannya itu berupa permasalahan yang tidak ada tempatnya berijtihad di situ. Misalnya tentang perkara gaib di masa lalu, tentang kisah nabi-nabi terdahulu, atau perkara gaib di masa akan datang, tentang fitnah, tentang hari kiamat, tentang kejadian di alam kubur dan semacamnya. Ucapan sahabat mengucapkan seperti itu tanpa menyandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini masuk dalam kategori hukum marfu. Kenapa? Tidak mungkinlah sahabat asal menyebutkan suatu ucapan yang sifatnya gaib, ya, kemudian tidak diambil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari mana lagi kalau bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tatkala kemungkinannya cuma satu, maka mereka mengatakan ucapan sahabat yang berkenaan dengan hal yang gaib, yakni hal-hal yang tidak mungkin ada ijtihad di dalamnya, maka ini dihukumi marfu. Semisal ucapan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala riwayat Imam Muslim, di dalam Sahih Muslim hadis ini marfu, disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi yang rajih, ya, seperti yang dikatakan oleh Daraqutni rahimahullahu taala, bahwa ini yang benarnya hadis mauquf dari Abu Sa'id Al-Khudri. Dikatakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala, ya, Abu Sa'id Al-Khudri atau Abu Hurairah, saya ingat saya Abu Sa'id Al-Khudri, ya, bahwa neraka pada hari kiamat akan ditarik dengan 12 tali kekang, ya, bisnai asyara zamam atau zimam, 12 tali kekang. Kemudian setiap tali kekang itu akan ditarik oleh 12.000 malaikat. Ini Abu Sa'id berkata seperti ini, tidak menyandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata para ulama, ini hadis mauquf dari Abu Sa'id, tapi lahu hukmur rafa, hukumnya hukum marfu. Dari mana Abu Sa'id tahu hal seperti ini kalau bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Baik, ini perkara-perkara yang tidak ada ijtihad padanya. Termasuk perkara-perkara yang tidak ada ijtihad padanya, yang tidak mungkin ada ijtihad padanya, adalah penyebutan suatu amalan dengan pahala tertentu atau rincian pahala tertentu yang pahalanya spesifik, bukan pahala-pahala umum, tapi pahalanya lebih spesifik. Kalau pahala umum semisal diampuni dosa-dosa yang telah berlalu atau yang semacamnya, diberikan pahala ganjaran, itu pahala-pahala umum. Ini ada sebuah amalan dengan pahala yang spesifik. Sahabat mengucapkan itu, maka para ulama mengatakan ini fi hukmi rafa. Dari mana sahabat tahu pahala khusus seperti itu kalau bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Atau sifatnya tafasil, ada rincian pada pahala. Misalnya man qatala wazaghan, man daraba wazaq, ya, man daraba al-wazaq darbatan falahu mi'ah. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang atau ini bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ini saya ingat saya dari Abu Hurairah, juga dalam riwayat Muslim. Hadis Abu Hurairah mengatakan, ini ucapan Abu Hurairah, siapa yang memukul wazaq, ya, cicak atau tokek, ya, satu kali pukul mati, dia mendapatkan 100 pahala. Ya. Kalau dorbatain, dia pukul 2 kali baru mati, dapat 90 pahala. Ini rincian pahala seperti ini tidak mungkin dari ijtihad. Dari mana hal seperti ini muncul? Tidak mungkin dari ijtihad. Maka kata para ulama, itu hadis mauquf dari Abu Hurairah lafaznya, tapi hukumnya hukum marfu. Hukumnya hukum marfu. Taib. Ini secara umum dua perkara yang la majala lil ijtihad fihi. La majala lil ijtihad fihi, yakni al-umurul ghaibah, ya, perkara-perkara gaib, ya. Kalau kita mau sebutkan al-ghaib, ya, al-umur 6, al-umur al-ghaibah, dan apa? Wa saubun maksus, pahala tertentu. Taib. Kemudian taib. Itu ya, pahala tertentu atau tafsil as-sawab. Ya. As-sawab, afwan, saya kurang alif. As-sawab al-maksus. 6. Kemudian untuk menghukumi jenis yang kedua ini, atau ya, jenis yang kedua ini,
yang tidak ada ijtihad padanya, misalnya karena perkara-perkara gaib, ini ada satu tambahan syarat untuk dianggap dia sebagai hadis yang marfu hukman. Apa itu? Ya, bahwa as-sahabah atau as-sahabi goiru, yakni sahabat yang meriwayatkan yang mengucapkan ucapan goib tersebut, mengucapkan ucapan tentang perkara goib tersebut, goiru masyhurun, ya, bil akhdhi an ahli kitab. Ya, tidak terkenal biasa mengambil kabar-kabar Israiliyat dari ahli kitab. Di zaman dulu Nabi SAW mengizinkan. Kata beliau, haditsu an Bani Israil wala haraj. Silakan kalian menceritakan kabar-kabar Bani Israil, tidak ada masalah. yakni selama bukan kadzib, jelas bukan kadzib dan tidak bertentangan dengan ajaran al-Islam. Maka ada beberapa sahabat yang dikenal mengambil riwayat dari ahli kitab. Nah, kalau seperti ini sahabatnya, walaupun dia menceritakan perkara-perkara gaib tentang nabi-nabi terdahulu misalnya, maka yang seperti ini tidak dikategorikan marfu hukman. Kenapa? Karena ada kemungkinan dia mengambilnya dari Israiliyat. Ada kemungkinan dia mengambil dari Israiliyat. Taib, wallahu taala alam bisawab. Saya kira cukup sampai di sini. Ini pembahasan tentang al-marfu. Selanjutnya al-mauquf wal maqtu. Insyaallah nawasil ghadan biidznillah taala. Nah, naktafi bihadzal qadar. Nasallallahu taala yu'allimana mimma yanfa'una wa ay yanfa'ana bima 'allamana. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah,